kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadeen, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza
di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini menjadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا خمس نجوم خليه يشوف كيف هنسحب طيار ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa. Sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadinat, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang Kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangannya, Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza.
Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Naasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كان مسدود خليه يسافر كم هلش حط وياك ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarib. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari
Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya.
Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak mempedulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh.
Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Mayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya.
Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza
di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Naasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم مسجون خليه يشوف كم هنسحب طيار ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah Barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu satu hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian, pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangannya, Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza.
Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم مسجد خليه يشوف كم هنسحب طيار ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari
Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa. Sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa. Sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya.
Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Kar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadinat, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh.
Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya.
Dikutip dari Al-Mayadeen, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza
di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا خمس نجوم خليه يشوف كيف هنسحب طيار ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup seperti aksi membakar diri, gantung diri hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Mayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza.
Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم مسموع خليه يشوف كم هلش حط طيار ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari
Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya.
Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khal Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang Gam Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh.
Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya.
Dikutip dari Al-Mayadinat, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2020 harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza
di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم مسجون خليه يشوف كم هنسحب طيات ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak mempedulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah Barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu satu hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan angkatan laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16.25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19.35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsal menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza.
Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi, sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد خليه يشوف ارفع. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari
Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya.
Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadinat, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh.
Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya.
Dikutip dari Al-Mayadinat, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza
di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Naasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم خليه يشوف معلش حط يد ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak mempedulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah Barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadinat, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangannya, Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza.
Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Naasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم مسجون خليه يشوف كم هنسحب طيار ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari
Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya.
Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh.
Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Mayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya.
Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekaratis serang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza
di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini menjadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Naasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم مسجون خليه يسافر كم هلش حط يد ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak mempedulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah Barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu satu hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhauh. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi, sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza.
Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد خليه يشوف معلش حط طيات ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo.
Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak mempedulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup
mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Natzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti-lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X
pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Mayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba.
Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19.35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadeen, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski.
Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer.
Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Nahasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا خمس نجوم خليه يشوف معلش حط طيار ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan.
Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan.
Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khal Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa
IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu satu hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai. Sebab Graham menilai Israel berhak bertahan hidup sebagai sebuah negara Yahudi. Senator Amerika tersebut memang tidak menyerukan penggunaan senjata nuklir di Gaza. Namun, ia membandingkan perang Israel dan Hamas dengan apa yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Menurut Graham, Israel harus mengabaikan risiko demi mencapai kemenangan. Jika ada korban sipil, menurutnya pihak yang disalahkan adalah Hamas. Graham pun merasa tindakan Amerika mengebom kota di Jepang dengan nuklir sudah tepat dan dapat dibenarkan. Hal itu sebagai balasan atas hancurnya pangkalan Angkatan Laut akibat diserang musuh. Militan Hizbullah meluncurkan senjata baru dalam operasi melawan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Senjata itu berupa roket berat yang diberi nama Jihad Muhdiyeh. Dilansir Al-Bayadin, nama roket tersebut diambil dari nama putra pemimpin militan Lebanon, Imad Muhdiyeh. Hizbullah menggunakan sejumlah roket barunya untuk menargetkan pos Israel di sepanjang perbatasan. Pada pukul 16:25 waktu setempat, pihaknya menyerang pos militer di dekat Zebdin, kawasan peternakan Shiba. Serangan berlanjut pada sore hari itu dengan menargetkan Barak Haudin. Namun, Hizbullah kali ini menggunakan peluru kendali untuk menghancurkan kendaraan militer Israel di Barak. Kemudian pada pukul 19:35 waktu setempat, peluru kendali juga menghantam pos Israel di Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim sederet serangan ini tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak musuh. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangan Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadinat, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang kamp Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel.
Hamas kembali mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya meraih kemenangan atas pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Dalam video itu, Hamas memperlihatkan pejuangnya berhasil menembak belasan tentara Zionis. Tak jarang, Hamas terus menargetkan kepala tentara Israel secara langsung. Bahkan dalam serangan tersebut, seorang pejuang Hamas mampu berduel dengan segerombol tentara Zionis. Dengan taktiknya, pejuang Hamas berhasil menyerang IDF dari lubang yang berada di gedung Gaza. Dalam keterangannya, Hamas berjanji akan terus memenggal kepala petugas Zionis yang disebutnya kriminal. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza.
Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan. Yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Naasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كم مسدود خليه يشوف كم هلش حط يد ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari
Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya. Militan Hamas terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, anggota Hamas menargetkan pasukan musuh yang ditempatkan di Netzarim. Tak sendiri, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kali ini berkolaborasi dengan Brigade Martir Jihad Jibril. Keduanya menembakkan rudal rajum ke arah pasukan Israel secara bersamaan. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Sabtu 11 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana pasukan Israel ditembaki satu persatu. Sebagian dari mereka bahkan langsung tewas di lokasi. Saat ini perang Israel dan Hamas terfokus di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina sebelumnya mencari perlindungan. Seorang pejabat senior Mesir memperingatkan Israel soal konsekuensi serangan di Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan bahwa serangan itu dapat membuat perjanjian damai Mesir dan Israel terancam bubar. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu juga memperingatkan Amerika Serikat dan negara Eropa, sebab keduanya ikut mendukung Israel meski serangan di Rafah masih menjadi perdebatan. Mesir sendiri terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian bernama Camp David itu mengharuskan pasukan Israel mundur dari semenanjung Sinai. Menurut seorang analis politik di Mesir, serangan Israel ke Rafah sudah jelas-jelas melanggar perjanjian. Sebab setiap serangan Israel di perbatasan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kairo. Mesir tak ingin gelombang pengungsi dari Gaza berpindah secara massal ke negaranya. Untuk mencegah hal ini, Kairo telah memperkuat tembok di perbatasan Gaza dan menempatkan tank di sekitarnya.
Pasukan Hamas bersiap melesatkan serangan besar-besaran seusai Israel menyerang wilayah Rafah. Pasukan Brigade Al-Qassam ini juga terbukti menggunakan senjata canggih terbaru mereka. Dikutip dari Hindustan Times, pemantau perang yang berbasis di Amerika Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis mereka yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tidak memperdulikan proposal gencatan senjata yang telah diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personil. Di satu sisi, IDF terus mendesak warga Palestina di Gaza Utara untuk pindah ke wilayah barat. Hal ini seusai Israel menyerukan akan melancarkan operasi baru di wilayah Jabalia. IDF mengklaim bahwa batalion Hamas telah berkumpul kembali di wilayah tersebut dan menyerang tentara Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Kelompok militer Lebanon ini menembakkan hampir 35 roket Katyusha ke wilayah Israel. Serangan dari Hizbullah ini memicu kebakaran di lereng bukit yang berkobar selama berjam-jam lamanya. Setidaknya 20 roket mendarat di permukiman tersebut, sementara 15 roket lainnya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Stasiun pemadam kebakaran Israel Utara juga mengatakan 10 timnya harus diterjunkan untuk memadamkan api di wilayah Kiryat Shmona. Hizbullah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katyusha untuk menargetkan pangkalan Israel di Kiryat Mar dekat perbatasan Lebanon. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel juga berkumpul di pangkalan ini untuk menutupi dampak kerusakan. Hizbullah kembali menargetkan lokasi yang sama kedua kalinya dengan puluhan roket Katyusha, termasuk di wilayah Kiryat Shmona. Serangan tersebut adalah respons Hizbullah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tair Harfa di Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah Lebanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel. 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel juga dihancurkan hingga tak lagi bisa berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Hizbullah menyerang pangkalan Beit Hillel yang merupakan posisi Iron Dome. Serangan tersebut dilancarkan dengan drone penyerang mereka. Beberapa komponen Iron Dome akhirnya terdampak dan kerja Iron Dome berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Islam di Lebanon ini mengatakan bahwa pejuang kemerdekaannya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa IOF berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16, namun aksinya gagal. Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver mengelak saat melintasi garis biru menuju Palestina yang diduduki. Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarm Israel di peternakan Shebana, Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal. Situs Al-Samako Israel di perbukitan Khar Shuba, Lebanon juga turut menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Rafah. Milisi Hamas ini terus berusaha mengusir pasukan Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah pengungsian warga sipil itu. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit ini meluas ke arah Jabaliyah, lingkungan Al-Zaitun, Rafah. Tak hanya itu, wilayah Netzarim juga kini menjadi lokasi pertempuran pasukan Hamas dan militan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengumumkan mereka melancarkan serangan artileri di titik pertemuan Israel di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Al-Qassam menyerang tank Merkava 4 Israel dengan peluru Yasin 105 di selatan lingkungan Al-Zaitun. Brigade Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, juga menghancurkan sebuah tank Israel menggunakan IED anti lapis baja di sekitar klinik Zaitun di lingkungan yang sama. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menembakkan mortir ke tentara dan kendaraan musuh di sekitar klinik Al-Zaitun. Mereka juga menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel menggunakan ranjau darat bermuatan tinggi di lingkungan Al-Zaitun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X. Hal ini terjadi setelah Petro menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Dalam unggahannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mau diceramahi oleh pendukung Hamas yang antisemit. Meski tidak menyebut nama Petro secara langsung, ungkapan itu diduga merujuk pada Presiden Kolombia. Sebelumnya, seruan Petro kepada ICC untuk menangkap Netanyahu juga ditulis lewat media sosial X pada Jumat 10 Mei lalu. Menurutnya, tindakan Israel di Gaza sudah menjadi bukti adanya genosida. Presiden Kolombia tersebut lantas menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk membahas keamanan di Gaza pasca perang, termasuk pembentukan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Hari Buruh pada awal bulan ini, Petro juga berjanji untuk memutus hubungan diplomatik dengan kepemimpinan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepalanya. Dikutip dari Al-Mayadin.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober 2023 silam. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup. Naasnya, mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira yang mengakhiri hidup. Pasalnya, kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40-an. Berbagai cara dilakukan tentara IDF untuk mengakhiri hidup, seperti aksi membakar diri, gantung diri, hingga menembak kepala sendiri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan untuk kembali menyerang Gam Jabalia. Namun keputusan itu dinilai salah langkah lantaran setidaknya 50 tentara Israel terluka parah akibat perang dengan Al-Qassam. Bahkan seorang jenderal militer Israel pun sekarat diserang militan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam pada Minggu 12 Mei. Pertempuran sengit itu terjadi di 3 front sekaligus, yakni Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Keputusan Israel menyerang di 3 front itu justru menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak mulainya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam satu hari pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut. Angka itu termasuk seorang petinggi militer Israel, sementara angka terbesar tentara Israel yang terluka parah terjadi di Jabalia, lantaran setidaknya 30 tentara Israel sekarat hanya dalam waktu 1 hari saja. Brigade Al-Qassam menyatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabhau. Adapun Al-Qassam meluncurkan roket Yasin 105 untuk membantai Israel. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendesak Israel untuk melenyapkan Hamas dengan segala cara. Ia pun mengungkit keberanian Washington yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama NBC News pada Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, Israel harus melanjutkan perang melawan Hamas sampai kemenangan tercapai.